Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam keadaan terbaik untuk menuntut ilmu. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan data menggunakan formula dan fungsi matematika di Microsoft Excel. Nah, ada 3 submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian formula dan fungsi matematika di Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, ada operasi bilangan, dan terakhir ada mengolah data menggunakan fungsi matematika. Submateri pertama yaitu pengertian formula dan fungsi matematika. Nah, apa sih formula dan fungsi matematika itu? Secara garis besar, yang dimaksud formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Formula matematika adalah formula yang digunakan untuk menyelesaikan perhitungan matematika di Microsoft Excel. Sedangkan fungsi Excel adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel, atau dengan kata lain, formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Fungsi matematika adalah rumus matematika yang disederhanakan dan digunakan dalam perhitungan matematika di Microsoft Excel. Submateri selanjutnya yang akan kita bahas yaitu operasi bilangan. Operasi bilangan ini ada banyak. Pertama yaitu penjumlahan. Rumus matematika penjumlahan dalam Microsoft Excel tetap sama seperti perhitungan manual, yaitu dengan menggunakan tanda plus. Contohnya penjumlahan sel A1 dan B1 yang akan ditulis pada sel C1. Di sini diketahui A1 sama dengan 10 dan B1 sama dengan 5. Maka caranya yaitu sebagai berikut. Pertama, klik sel C1 atau sel yang akan dituju. Kemudian tulis sama dengan A1 plus B1 atau dapat juga ditulis sama dengan, lalu klik sel A1, tulis plus, lalu klik sel B1 dan terakhir tekan enter. Setelah itu akan muncul hasilnya yaitu 15. Yang kedua, ada pengurangan. Operasi matematika untuk pengurangan pada Microsoft Excel ditulis dengan tanda minus. Contohnya, pengurangan pada sel A1 dan B1. Nah, untuk soalnya ini masih sama seperti contoh untuk penjualan ya. A1 sama dengan 10 dan B1 sama dengan 5. Maka langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, klik sel C1 atau sel yang akan dituju. Kemudian tulis A1 minus B1 atau dapat juga dengan menuliskan sama dengan, lalu klik sel A1, lalu klik tanda minus, lalu klik sel B1, dan terakhir tekan enter. Nah, setelah itu akan keluar hasil dari pengurangan tadi, yaitu 5. Ketiga, ada operasi pembagian. Pada operasi perhitungan biasa, pembagian ditulis dengan tanda titik 2. Sedangkan dalam Microsoft Excel, pembagian ditulis dengan tanda slash atau solidus. Contohnya, pembagian pada sel A1 dan B1. Diketahui A1 sama dengan 75 dan B1 sama dengan 3. Maka langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, klik sel C1 atau sel yang akan dituju. Kemudian, tuliskan sama dengan A1 slash B1 atau dapat juga dengan menuliskan sama dengan, lalu klik sel A1, tulis tanda slash, lalu klik sel B1. Dan terakhir, tekan enter.
maka akan keluar hasil dari pembagian tadi, yaitu 25. Keempat, ada perkalian. Operasi perkalian pada Microsoft Excel menggunakan tanda arteris. Contohnya, perkalian pada sel A1 dan B1. Untuk contoh soal, sama seperti contoh soal pembagian ya. A1 sama dengan 75 dan B1 sama dengan 3. Maka langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, klik sel C1 atau sel yang akan dituju. Kemudian tuliskan sama dengan A1, tanda arteris, B1, atau dapat juga dengan menuliskan sama dengan, lalu klik sel A1, tulis tanda arteris, lalu klik sel B1. Dan terakhir, tekan enter, maka akan keluar hasil dari perkalian yang sudah kita jumlahkan barusan, yaitu 225. Terakhir, ada perpangkatan. Operasi perpangkatan pada Microsoft Excel menggunakan tanda circumflex action. Contohnya, perpangkatan pada sel A1 dan B1. Diketahui A1 adalah 9 dan B1 yaitu 6. Maka langkah-langkah perpangkatannya yaitu sebagai berikut. Pertama, klik sel C1 atau sel yang akan dituju. Kemudian, tuliskan sama dengan A1, tanda circumflex action B1, atau dapat juga dengan menuliskan sama dengan, lalu klik sel A1, tulis tanda circumflex action, lalu klik sel B1. Dan terakhir, tekan enter, maka akan keluar hasil dari perpangkatan yang barusan kita jumlahkan, yaitu 531.441. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, fungsi matematika di Microsoft Excel adalah formula matematika yang sudah disederhanakan sehingga memudahkan penggunanya. Fungsi pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi sum. Pada Microsoft Excel, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Fungsi sum dapat ditulis seperti berikut, yaitu sama dengan sum, buka kurung, number, titik koma, number, titik koma, dan seterusnya, tutup kurung. Adapun langkah-langkah menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan data yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui ya, ada di tabel itu ada banyak data. Cara penjumlahannya yaitu ketik rumus pada sel yang akan dipilih, yaitu sama dengan sum, buka kurung. Lalu setelah itu sorot range yang akan dijumlahkan seperti contoh di bawah. Nah, kalau di tabel itu range yang akan kita sorot adalah G4 sampai G4 sampai ke G13, yang artinya fungsi sum ini akan menjumlahkan data dari sel G4 sampai dengan G13. Lalu tekan enter untuk melihat hasil penjumlahan. Fungsi kedua yang akan kita bahas yaitu fungsi SUMIF. Pada Microsoft Excel, fungsi SUMIF berguna untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Fungsi SUMIF ditulis sebagai berikut. Sama dengan SUMIF, buka kurung, range, titik koma kriteria, titik koma sum range, tutup kurung. Nah, keterangan dari rumus tadi yaitu range digunakan untuk menentukan range nilai yang akan diuji. Kemudian yang kedua, kriteria digunakan untuk menentukan kriteria.
dan sum range adalah data yang akan dijumlahkan. Nah, dari tabel yang ada, misalnya kita ingin mengetahui berapa total pembelian buku SIDU. Untuk mencari total tersebut, maka dapat menggunakan rumus sum if. Fungsi yang kita tuliskan adalah sama dengan sum if buka kurung C4.2C13 titik koma tanda petik tulis buku SIDU tanda petik lagi kemudian titik koma dan terakhir D4 sampai D13 tutup kurung. Keterangan C4.2C13 merupakan range nilai atau kolom nama barang yang akan diuji. Kemudian buku SIDU merupakan kriteria atau salah satu data yang ingin kita ambil dari range atau kolom nama barang. Dan terakhir, D4.2D13 merupakan data yang akan dijumlahkan untuk mengetahui berapa jumlah pembelian dari buku SIDU. Dalam penulisan rumus, jangan menggunakan spasi, tetapi menggunakan tanda titik koma sebagai pemisah. Nah, dari fungsi tadi itu diketahui jumlah pembelian buku SIDU adalah sebanyak 20 buah. Selanjutnya, ketiga ada fungsi count. Fungsi count adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisikan angka. Format penulisan fungsi count adalah sebagai berikut. Sama dengan count, buka kurung value 1, titik koma value 2, dan seterusnya, dan terakhir titik koma tutup kurung. Nah, berikut contoh penggunaan fungsi count. Nah, untuk penulisan rumus fungsi count itu, setiap penulisan rumus dalam Excel sama ya, harus diawali dengan tanda sama dengan. Untuk mengetahui berapa siswa yang mengikuti tes, sorot berdasarkan kolom nilai, yaitu C6 sampai dengan C15. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan count, titik buka kurung, ibu ulangi, sama dengan count, buka kurung, kemudian sorot kolom nilai yaitu C6 sampai C15 tutup kurung, dan terakhir tekan enter. Nah, hasilnya itu ada 9 orang yang mengikuti tes. Ada 9 dari 10 orang yang telah mengikuti tes. Terakhir nih, yang keempat ada fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF adalah fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah data yang terdapat dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Format penulisan fungsi ini adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan COUNTIF, buka kurung range, titik koma kriteria, tutup kurung. Nah, berikut ini contoh penggunaan fungsi COUNTIF. Nah, dari tabel yang ada itu, perhatikan ya tabelnya, dan kalian akan mencari jumlah data dengan nama barang pensil dalam range yang terdapat dalam tabel. Nah, tuliskan rumusnya pada sel C13. Penulisan rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF, buka kurung C2, buka kurung, sorot range C2 sampai C11, titik koma B13, kemudian tutup kurung. Nah, C2 sampai C11 ini merupakan range nilai yang akan kita cari. Kemudian B13 merupakan kriterianya, yaitu pensil. Nah, penulisan rumus juga bisa seperti ini. Sama dengan COUNTIF, buka kurung C2, titik 2 C11, titik koma, tanda petik pensil, kemudian tanda petik lagi, dan tutup kurung. Lalu setelah itu enter, maka hasilnya akan sama seperti cara awal yang kita gunakan. Nah, anak-anak, nah teman-teman semuanya, itu saja ya pembahasan kita kali ini.
Semoga kalian semua dapat memahami dan dapat mempraktikkannya ya. Agar kalian bisa semakin mahir, kalian harus banyak berlatih dari soal-soal yang latihan yang ada. Nah, untuk pembahasan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.